Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada video ini saya akan mereaction beberapa pernyataan YouTuber Denny Sumargo tentang kekristenan dalam channel Marcel Radival atau Pesulap Merah. Kenapa Kristen bisa jadi jelek? Karena ada oknum. Iya. Ya memang kayak gitu sih. Jadi disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Dari pernyataan ini dalam imannya sebagai seorang Kristen tentu akan menimbulkan kontra. Namun perlu kita garis bawahi bahwa keselamatan adalah anugerah dalam Yesus Kristus. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gua kesempatan untuk hadir di sisinya. Jadi konsep yang dipahami Denny Sumargo yaitu tidak ada keselamatan di dalam agama, sekalipun itu agama Kristen, tetapi di dalam Yesus ada keselamatan. Disitulah gue akhirnya belajar bahwa apapun yang gue pegang dan gue yakini itu nantinya tidak akan menjamin sekalipun surga untukku. Tapi akhirnya kasih daripada Allah itu sendiri yang nantinya yang akhirnya memberikan gue kesempatan untuk hadir di sisinya. Gue baca dalam satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu ada, kan bro. saya dengar Itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsen. Gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Jadi menurut Denny atau si pesulap biru ini, bahwa sekalipun kamu masuk Kristen, percaya kepada Yesus, hidup taat dan setia kepada Yesus di dalam pengajarannya, kesempatan untuk masuk ke dalam surga itu tetap 50-50. Nah, ini tentu sangat kontradiksi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yohanes 3 ayat 15-18, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Enggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Kan sebenarnya 50-50 itu dibuat untuk memaksa manusia untuk lu harus hidup baik gitu loh. Iya. Kalau lu nggak mau celaka nantinya lu baik. Betul. Gitu. Nah ini kan yang gue bilang agak misnya adalah manusia itu dipaksa untuk hidup baik. Padahal hidup baik itu tidak boleh dipaksa. Hidup baik adalah hasil dari sebuah pengalaman, proses hidup di mana kita belajar dan merasakan baik dan buruk. Iya. Jadi saya ingin setuju dengan pernyataan Bang Denny atau pesulap biru bahwa agama tidak menyelamatkan, tetapi di dalam Yesus ada keselamatan. Namun saya tidak setuju jika dikatakan bahwa percaya kepada Yesus, hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada Yesus, keselamatan itu tetap 50-50. Selanjutnya dikatakan juga bahwa setiap orang wajib berbuat baik untuk memperoleh keselamatan. Tentu ini sangat tidak alkitabiah.
tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi buat Bang Denny serta umat Tuhan yang kurang memahami iman kekristenan, perhatikan beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, pengajaran yang benar tentang Yesus hanya terdapat dalam Alkitab yang dimiliki agama Kristen. Tidak ada agama di dunia ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saudara beragama Kristen. Yang ketiga, apakah benar manusia dipaksa berbuat baik untuk memperoleh keselamatan? 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Jadi sebagai orang Kristen, kita berbuat baik karena itu adalah teladan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbuat baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Berbuat baik adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Berbuat baik adalah upaya kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Misalnya ada orang yang rela mati agar saudara bisa hidup. Apakah saudara tidak akan berterima kasih? Nah, cara berterima kasih kita mungkin dengan menolong saudaranya, keluarganya, orang-orang terdekatnya, atau merawat menjaga benda yang Ia berikan kepada kita. Begitupun manusia. Semua yang ada di dunia ini adalah miliknya, milik Tuhan Yesus. Tentu kita akan mengasihi, menjaga, dan merawat ciptaannya sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas pengorbanannya. Sedangkan di luar agama Kristen, berbuat baik adalah upaya untuk memperoleh pahala sebagai bekal jalan ke surga. Nah, itulah perbedaannya antara agama Kristen dengan agama lainnya. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Yang terakhir, saya ingin meminta kalimat atau ayat yang dimaksud dari pernyataan Bang Denny ini. Atau mungkin ada netizen yang tahu, silakan isi di komentar. Oke, shalom, Tuhan Yesus memberkati.